Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sejarah ekonomi Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 2020. Eh, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.456 pulau dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya terjadi sejak abad ke-7, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, karena sejak zaman dahulu merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa atau negara-negara yang lain tergiur untuk menjajah Indonesia dengan bermaksud menguasai sumber daya alamnya dan untuk memasukkan bagi negaranya sendiri. Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa lampau atau masa lalu. Namun pemakaian uang baru mulai dikenal pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Namun penggunaan uang masih terbatas karena banyaknya mayoritas masyarakat pada saat waktu itu perdagangan lebih banyak menggunakan metode barter daripada ketimbang menggunakan uang gitu. Kejayaan suatu kerajaan pada saat itu dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Kerajaan yang berada di daerah Sumatera memperoleh pendapatan dari sektor perniagaan atau perdagangan. Sedangkan kerajaan yang ada di Pulau Jawa memperoleh pendapatan dari sektor pertanian dan perniagaan atau perdagangan. Kedua sektor inilah yang berpengaruh bagi perkembangan ekonomi di masa itu. Sejarah perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu 1. Masa sebelum kemerdekaan. Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah. Hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Negara-negara tersebut yaitu seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa penjajahan Portugis, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan karena kekalahannya oleh Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda selama 350 tahun, Belanda membentuk VOC. Belanda memberikan wewenang antara pedagang Belanda sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal karena mengeksploitasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu disebabkan karena selalu memakan biaya yang besar, seperti peperangan yang terus-menerus, penggunaan tentara sewaan, lalu sebab lain yaitu karena korupsi. Pembagian dividen kepada para pemegang saham walau kas defisit. Kyoto Style atau sistem tanam paksa pada tahun 1836 atas inisiatif Van den Bosch. Sistem ini bertujuan untuk memproduksi berbagai komoditi yang diminta oleh pasar dunia. Sistem ini sangat menguntungkan bangsa Belanda, tetapi tidak untuk bangsa Indonesia, karena sistem ini sangat membuat masyarakat Indonesia sangat menderita, karena masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Wow, itu sangat menyiksa, tetapi ada segi positifnya, yaitu masyarakat Indonesia menjadi mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor dan
masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkat taraf kehidupan. Sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal terjadi karena adanya desakan kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi untuk ke arah yang lebih baik. Dengan mendorongnya, pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Tetapi bukannya malah menjadi lebih baik, masyarakat Indonesia malah semakin menderita, terutama pada bagi kontrak yang tidak diperlakukan layak. Pada masa penjajahan Inggris menerapkan landlord. Landlord adalah pajak tanah. Dengan landlord, masyarakat Indonesia akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor oleh India. Pada penjajahan Jepang, menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan memproduksi minyak jarah untuk pesawat tempur menempati prioritas utama. Masa Orde Lama, masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada masa ini, ekonomi keuangan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali pada Oktober 1946. Pemerintah RI mengeluarkan ORI, yaitu Uang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Dalam menghadapi krisis ekonomi keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan seperti pinjaman nasional, hubungan dengan Amerika, konferensi ekonomi, rencana 5 tahun atau Casino Plan. Keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi nasional, nasionalis di Javas Bank, menjadi Bank Negara Indonesia, sistem ekonomi gerakan Benteng Group, dan sistem ekonomi Alibaba. Yang kedua, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1057. Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti pemotongan nilai mata uang, menumbuhkan wira swasta pribumi, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. Pada masa ini, Indonesia menjurus pada sistem etatisme, segalanya diatur pemerintah. Namun lagi-lagi sistem ini belum memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya yaitu devaluasi, menurunkan nilai uang, dan semua simpanan di bank di atas 25.000 dibekukan. Pembentukan deklarasi ekonomi (DEKON) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin, dan kegagalan dalam berbagai tindakan moneter. Masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi, dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Hasilnya, pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventif cek untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi. Masa reformasi kepemimpinan B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Belum terjadinya peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih ada persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa Orde Baru. Hingga sekarang masalah-masalah yang diwariskan dari masa Orde Baru belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia. Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena di satu sisi perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan. Akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Kondisi perekonomian semakin menurun karena pada akhir tahun 1997, persediaan 9 bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga naik drastis. Kelaparan dan kekurangan mulai melanda masyarakat. Ini adalah kesalahan pemerintahan Orde Baru yang mempunyai tujuan menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi real di masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Ujung-ujungnya masyarakat miskin bertambah dan bertambah pula beban pemerintah. Kebijakan B.J. Habibie untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi, Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 3. Menaikkan nilai tukar rupiah. 4. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. 5. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 sampai 13 Juli 2001. Pada pertengahan tahun 1999, pemilihan umum yang akhirnya dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Partai Golkar mendapat posisi kedua yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak di kalangan masyarakat. Bulan Oktober 1999 dilakukan sidang umum MPR dan pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 1999. Kiai Haji Abdurrahman Wahid dikenal juga dengan sebutan Gus Dur, terpilih menjadi presiden keempat dan Megawati sebagai wakil presiden. Tanggal 20 Oktober menjadi akhir-akhir dari pemerintah transisi dan awal dari pemerintahan Gus Dur yang disebut juga dengan pemerintahan reformasi. Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain meminta penundaan pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar dolar Amerika pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjualan tersebut berhasil menaikkan pertumbuhan Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi, yaitu BUMN yang diprivatisasi dijual pada perusahaan asing. Megawati bermaksud untuk mengambil jalur tengah dengan menjual beberapa aset negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang negara tetap saja menggelembung, dan pemasukan negara dari berbagai aset telah hilang, dan pemasukan negara menjadi sangat-sangat berkurang. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Kebijakan kontroversial pertama SBY adalah mengurangi subsidi BBM yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Kemudian muncul pula kontroversial yang kedua, yakni BLT, bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya juga menimbulkan masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada tahun 2006 yang lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Kepemimpinan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2015 sampai sekarang. Pemerintah pada masa Jokowi melakukan transformasi fundamental pada sistem ekonomi di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu mengubah ekonomi berbasis komunikasi dengan ekonomi berbasis produksi, tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan, mendorong pembangunan yang merata di luar Pulau Jawa, pengangguran terhadap subsidi BBM yang sebesar 200 triliun rupiah yang penggunaannya dialihkan, dan pembangunan daerah tertinggal. Pemerintah meletakkan fondasi pembangunan nasional dengan meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kemakmuran rakyat. Menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah mengeluarkan 3 paket kebijakan yang berfungsi ampuh untuk menekan kurs rupiah terhadap dolar. 3 paket isi kebijakan itu yaitu kebijakan 1, menggerakkan ekonomi, mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, melindungi masyarakat yang berpendapatan rendah, dan menggerakkan ekonomi perdesaan. Yang kedua, keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, penurunan pajak bunga deposito. Dan yang ketiga, penurunan harga BBM, peringanan tarif listrik industri, dan perluasan kredit usaha rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.